As-sabru ala ta'atillah afdalu minas sabri an ma'siyatillah. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah lebih tinggi derajatnya daripada bersabar menjauhi maksiat. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu malam Kamis 13 Safar 1445 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu malam Kamis, membaca kitab Usulul Iman fi Dhaw'il Kitabi wa Sunnah, landasan keimanan dalam cahaya Al-Quran dan Sunnah, yang ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili wa Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dan juga Profesor Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Masih kita di dalam al-babul awal, al-imanu billah, bab yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih di dalam al-faslu tsani, fasal yang kedua, tauhidul uluhiyah. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Kemudian masih di dalam al-mabhath ats-tsalits, yaitu pembahasan yang al-mabhath al-awwal, pembahasan yang pertama, yaitu adillatuhu wa bayanu ahammiyatihi, dalil-dalil tentang tauhid uluhiyah
dan penjelasan tentang kepentingan tauhid uluhiyah. Dan kita pada pertemuan sebelumnya sudah memasuki al-matlabus tsalits, sub pembahasan yang ketiga, bayanun annahu mihwarul khusumati bainar rusuli wa umamihim. Penjelasan bahwa tauhid uluhiyah adalah sumber pertentangan antara para rasul dan umat-umat mereka. Sub pembahasan ini menyebutkan bahwa para rasul alaihi wassalatu wassalam yang ditulis oleh Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ini mendakwahkan apa yang menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika mereka berdakwah, maka banyak dari umatnya yang menentangnya. Dan penentangan umatnya terhadap dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam adalah di dalam tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang mengajak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu terjadi pertentangan, perselisihan antara para rasul dan para umatnya di dalam perihal ini. Sumber perselisihan antara para rasul dengan umatnya adalah dalam perkara tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam, yang mana Nabi Nuh, perselisihan antara Nabi Nuh dengan kaumnya adalah di dalam perkara tauhid uluhiyah, yaitu dalam perkara tauhid ibadah. Sekarang kita baca lanjutannya. Wa qala an qaumi Hudin alaihi salam qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qalu ya Hud ma ji'tana bibayyinah wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin. Ini dua dalil yang disebutkan oleh penulis yang menunjukkan bahwa kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad, mereka ini berselisih dengan Nabi Hud alaihissalam di dalam perihal dakwah, di dalam perihal tauhid uluhiyah. Nah, silakan. Dan dia berfirman pula tentang kaum Nabi Hud alaihissalam, yang artinya mereka menjawab, apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datanglah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami, jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 22. Ya, seperti mana yang sudah kita sebutkan tadi, bahwa kaum Nabi Nuh atau kaum para Nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka ini senantiasa menyelisihi rasulnya di dalam perkara tauhid uluhiyah, di dalam perkara tauhid uluhiyah. Seperti dalam ayat ini, wa qalu ajitana lita'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin, yang artinya kaum Nabi Hud berkata, apakah engkau wahai Hud datang kepada kami untuk memalingkan kami dari beribadah kepada Tuhan-Tuhan kami? Lihat di situ ya, mereka dengan jelas memerangi Nabi Hud. Kenapa? Karena Nabi Hud mengajak dakwah kepada uluhiyatullah azza wa jalla, kepada
bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak diibadahi. Makanya mereka menolak dakwah Nabi Hud. Kenapa? Karena memalingkan dari Tuhan-Tuhan mereka. Mereka mempunyai banyak Tuhan. Kalau engkau benar, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kalau engkau benar, maka turunkan siksa atau ancaman siksa yang kau ancamkan kepada kami, jika engkau memang orang-orang yang benar. Nah, ini tantangan dari kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihissalam. Intinya sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa perselisihan antara para rasul, para nabi dengan umatnya adalah dalam perihal tauhid uluhiyah, dalam perihal mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Begitu juga ayat yang setelahnya surat Hud ayat 53. Qalu ya Hudu ma ji'tana bibayyinah. Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan kepada kami dengan bukti. Wa ma nahnu bitariki alihatina an qawli. Dan kami kalau begitu tidak akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami hanya sebab karena perkataan engkau. Wa ma nahnu laka bimu'minin, dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa sumber perselisihan antara nabi dengan kaumnya adalah tauhid uluhiyah, yaitu di dalam ayat tadi wa ma nahnu bitariki an alihatina, dan kami tidak meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Ya, perselisihan antara para rasul dan para nabi adalah dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid ibadah. Wa qala an qaumi Salihin alaihi salam qalu ya Salihu qad kunta fina marjuan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkin mimma tad'una ilaihi murib. Nah. Dan dia berfirman pula tentang kaum Nabi Salih alaihissalam. Kaum Tsamud berkata, hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu suruhkan kepada kami. Quran Surah Hud ayat 62. Ya, ini juga adalah bukti bahwa sumber perselisihan antara para nabi, para rasul dengan kaumnya adalah dalam tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang paling berhak untuk diibadahi. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah, wa qala an qaumi Syuaib qalu ya Syuaibu asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rasyid. Dan dia berfirman tentang kaum Syuaib alaihi salam, mereka berkata, hai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruh kamu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami? Sesungguhnya kamu adalah orang yang sangat penyantun lagi berakal. Quran Surah Hud ayat 87. Ini juga bukti bahwa sumber perselisihan antara para rasul dengan umatnya adalah dalam perihal tauhid uluhiyah. Ketika kaum Nabi Syuaib mengatakan as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una. As-salawatuka maksudnya di sini adalah berbagai macam tafsiran, yaitu di antara tafsirannya adalah berkata Imam Sulaiman bin Mihran, seorang tabi'i, ai Qur'anuka, wahai Syuaib, apakah Qur'anmu memerintahkanmu untuk kami meninggalkan apa yang kami ibadahi? Ada lagi yang mengatakan bahwa as-salawatuka maksudnya adalah memang solat
Kalau kita sholat, maka kita beribadah sholat hanya untuk Allah. Dan sholat kita yang melarang kita untuk beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa qala an kuffari Quraisy wa ajibu an ja'ahum mundziru minhum. Faqala al-kafiruna hadha sahirun kadzdzab. Aja'ala al-alihata ilahan wahida. Inna hadha la syai'un ujab. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. Nah. Dan dia berfirman tentang orang Quraisy, tentang orang kafir Quraisy, dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat mengherankan. Dan pergilah pemimpin mereka seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Maka tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini, mengesahkan Allah. Tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Quran surah Shad ayat 4-7. Baik, ini juga bukti bahwa sumber pertentangan antara para rasul dan para nabi adalah dengan kaumnya ada dalam tauhid uluhiyah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh orang-orang kafir, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah ia menjadikan, yaitu Nabi Muhammad SAW menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak ini menjadi satu Tuhan saja. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Ya, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat aneh. Ini menunjukkan bahwa mihwar al-khusumah, sumber perselisihan antara para rasul, para nabi dengan umat Islam, umat kafirin, umat yang diutus kepadanya Nabi Muhammad SAW adalah dalam perihal tauhid uluhiyah. Nah, ini menunjukkan keutamaan tauhid uluhiyah. Nah, وقال وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Nah. Dan Allah berfirman, dan apabila mereka melihat kamu Muhammad, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan dengan mengatakan, inikah orangnya yang diutus Allah sebagai rasul? Sesungguhnya hampirlah ia menyesatkan kita dari sembahan-sembahan kita. Seandainya kita tidak sabar menyembahnya, dan mereka kelak akan mengetahui di saat mereka melihat azab siapa yang paling sesat jalannya. Terangkanlah kepadaku tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak itu. Quran surah Al-Furqan ayat 41-44. Baik, ini juga dalil yang menunjukkan bahwa mihwarul khusumah bainar rusuli wa umamihim huwa tauhidul uluhiyah, yaitu sumber perselisihan antara para rasul dengan para umatnya adalah di dalam perihal beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mengandung beberapa macam pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah orang kalau
tidak sanggup melawan kebenaran, maka dia akan mencela yang membawa kebenaran. Jadi kalau seandainya tidak sanggup untuk melawan argumentasi kebenaran, dalil, maka mereka akan mencela fisik, mencela orang yang membawa kebenaran. Dari itu dari mulai semenjak dahulu sampai sekarang. Seperti ini. Ahadzal ladzi ba'atsallahu rasulan. Oh ini kehorangnya Rasul tuh. Nah, itu bahasa kita. Kayak ini aja kehorangnya. Nah, itu. Ya, orang kalau sudah tidak sanggup untuk mendebat dengan dalil, maka dia mencela fisik. Itu kebiasaan orang-orang yang menyesatkan. In kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha. Nah, ini dia. Ini inti pendalilannya. Sungguh ia hampir menyesatkan kita dari Tuhan-Tuhan kita. Nah, ini sumber perselisihan antara para rasul dengan umatnya adalah dalam perihal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini pelajaran yang menarik, an sabarna 'alaiha. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, laula an sabarna 'alaiha. Maksudnya apa? Seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Ini menunjukkan bahwa orang kafir, orang musyrik sabar mempertahankan akidahnya. Maka semestinya kita harus lebih sabar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran menarik. Sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar mengerjakan salat 5 waktu secara berjamaah. Sabar mengerjakan puasa Ramadan dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari meskipun panas. Sabar membaca Al-Quran meskipun dalam keadaan ngantuk. Sabar dalam sholat tahajud, sabar bersedekah. Orang-orang kafir saja sabar dengan agama mereka. Maka kita juga harus sabar. Nah, di sini saya ingin mengingatkan tentang sabar menarik, yaitu termasuk di dalamnya sabar dalam menuntut ilmu. Sabar di dalam menuntut ilmu, tidak bosan, tidak lemah, tidak malas. Ya, sabar di dalam menuntut ilmu. Saya ingin mengingatkan di sini tentang maratibus sabr. Kesabaran itu ada tingkatan-tingkatan. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Aidatus Sabirin wa Dzukhratu Asy-Syakirin. Bekal untuk orang-orang yang sabar dan simpanan bagi orang-orang yang bersyukur. Salah satu tingkatan bersabar, beliau mengatakan as-sabru ala ta'atillah afdalu minas sabri an ma'siyatillah. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah lebih tinggi derajatnya daripada bersabar menjauhi maksiat. Bersabar mengerjakan sholat berjamaah, bersabar sholat subuh berjamaah, bersabar dalam menuntut ilmu, ya, yang mana di zaman sekarang sebagian orang kadang-kadang malas menuntut ilmu agama. Sebagian orang kadang-kadang hanya hadir di dalam majlis-majlis ilmu yang ramai dihadiri karena yang datang adalah ustadz-ustadz beken, ustadz-ustadz mewah. Sedangkan tidak sabar di dalam majlis ilmu pekanan, sabar di dalam menuntut ilmu. Dan saya tadi mendengar ceramah menarik. Seseorang menuntut ilmu, kata Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, Menteri Agama Arab Saudi yang terdahulu. Beliau mengatakan bahwa seorang yang menuntut ilmu bukan hanya sekedar dia dikatakan sebagai seorang alim, ustadz yang kemudian berceramah, yang kemudian khutbah, enggak.
tetapi dia menuntut ilmu karena ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, sehingga dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar dan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akidah yang benar dan sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia datang nanti bertemu dengan Allah dalam keadaan berhati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Coba saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Di hari kiamat tidak ada harta dan anak yang bermanfaat kelak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Siapa yang tahu arti hati yang selamat? Siapa pernah baca tafsirnya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya kita harus menimba ilmu agama. Yang kadang-kadang sudah tahu saja tetap wajib untuk menimba ilmu agama, karena menimba ilmu agama bukan hanya sekedar untuk dikatakan sebagai alim, tetapi menimba ilmu agama agar menghilangkan kebodohan di dalam diri. Apalagi ternyata bodohnya belum hilang, maka harus lebih semangat lagi untuk menimba ilmu agama. Ya, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menemui Allah dengan qalbu yang salim, qalbu yang selamat. Apa qalbu yang selamat? Tauhid. Tauhid. Sebagian orang mengira qalbu yang selamat adalah qalbu yang bersih, yang penyabar, yang santun. Enggak. Lihat tafsiran. Silakan cek di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Jami' fi tafsir fi Al-Jami' al-Bayan fi ta'wil ayatil Quran. Silakan cek di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Azim. Silakan cek di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Imam Al-Qurtubi. Silakan cek dalam tafsir Fathul Qadir, tafsir Imam Asy-Syaukani. Semua para ahli tafsir menyebutkan bahwa illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang selamat dari syirik, hati yang selamat dari asyak, keraguan, kesyirikan. Hati yang selamat, bukan hati yang sering dibicarakan kebersihan hati, kebersihan hati. Kebersihan hati yang sesungguhnya adalah yang bertauhid, terlepas dari kesyirikan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka harus sabar. Kembali kepada tadi, laula an sabarna 'alaiha, jika seandainya kita tidak sabar menyembahnya. Orang kafir saja sabar menyembah hal yang disyirikkannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Semestinya orang yang bertauhid lebih sabar, karena mereka orang musyrik di atas kesesatan dan ujung-ujungnya neraka. Sedangkan orang-orang yang bertauhid di atas kebenaran dan ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Ya, ini faedah menarik dari ayat ini. Wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adzab an adallu sabila. Kita sekarang tidak bisa membuktikan kita di atas kebenaran atau tidak, tapi Allah mengancamkan mereka akan tahu mana yang benar ketika mereka melihat siksa siapa yang lebih sesat jalannya. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, ya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apa anta takunu alaihi wakila? Apakah engkau akan menjadi wakil yang disandari atasnya? Am tahsadu annahum anna aktsarahum yasma'una wa ya'qilun? Apakah mereka mengira bahwa kebanyakan mereka mendengar dan berakal? Inhum illa kal an'am. Yang tidak bertauhid uluhiyah seperti binatang. Bal hum adhallu sabila. Akan tetapi mereka, dan bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Nah, ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa mihwarul khusumah bainar rusuli wa umamihim tauhidul uluhiyah. Perseteruan antara para rasul, para nabi dengan umat-umatnya adalah dalam perihal tauhid uluhiyah. Bukan dalam perihal tauhid rububiyah, enggak. Allah itu ada atau enggak, Allah itu pencipta atau enggak. Enggak, ini sudah lewat ini. Harus naik levelnya, yaitu perselisihan antara para rasul dengan para nabi, dengan umatnya adalah di dalam apakah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi ataukah selain Allah Subhanahu wa taala ada yang berhak diibadahi. Nah, fahadhihi an-nusus wa ma jaa fi ma'naha tadullu awdaha dalalatin al anna al-mu'tarika wal khusumata bainal anbiya'i wa aqwamihim innama kana haula tauhidil uluhi ibadah wad da'wah ila ikhlasid din lillah. Nah, maka nas-nas ini dan nas-nas lain yang semakna dengannya menjelaskan dengan gamblang bahwa sesungguhnya perseteruan dan perselisihan yang terjadi di antara para nabi dan kaum mereka bermuara kepada masalah tauhid ibadah dan seruan kepada mengikhlaskan, memurnikan agama bagi Allah. Nah, sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa sumber perselisihan antara para rasul dan para nabi adalah dalam perihal mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Dan tauhid uluhiyah itu sinonimnya adalah kata tauhid. Jadi kalau disebutkan kata tauhid, maka maksudnya tauhid uluhiyah. Ya. Maksudnya adalah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sinonimnya yang lain dari tauhid uluhiyah adalah iman. Kata iman. Iman itu sinonim dari tauhid uluhiyah. Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman. Iman di sini tauhid uluhiyah, yaitu menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Maka sungguh kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sungguh kami akan ganjar dia dengan ganjaran yang lebih baik. Kemudian sinonim dari tauhid uluhiyah juga selain tauhid, iman, Islam. Islam juga sinonim dari tauhid uluhiyah. Islam, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Artinya siapa yang mencari selain tauhid uluhiyah di dalam amal ibadah kita, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Sinonim juga dari tauhid uluhiyah adalah ikhlas. Sinonim dari tauhid uluhiyah adalah ikhlas. Ikhlas sama dengan tauhid uluhiyah. Ikhlas itu artinya adalah menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Beribadah hanya ingin dilihat oleh Allah dan hanya ingin diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya singgung itu? Karena di sini disebutkan wad-da'wah ila ikhlasid din lillah, dan berdakwah kepada ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sinonim dari tauhid uluhiyah. Ya. Nah, wa qad thabata fi sahih anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah
fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah. Nah, dalam hadis sahih telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, saya diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan hak selain Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Serta mereka mendirikan salat, menunaikan zakat. Apabila mereka telah melakukan yang demikian, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka daripadaku, kecuali dengan hak Islam dan perhitungan atau hisab mereka kembali kepada Allah. baik. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ada sebagian yang berpendapat bahwa Islam dibangun di atas darah. Islam dibangun di atas kekejian. Islam dibangun di atas sikap radikalisme dan intoleran berdasarkan hadis ini. Umirtu an uqatilan nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Maka jawabannya adalah memerangi manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah didakwahi. Setelah didakwahi, memerangi manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah didakwahi. Sebagaimana ayat Al-Qur'an, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, telah nampak petunjuk dari kesesatan. Maksud ayat ini adalah seseorang tidak boleh dipaksa untuk beragama Islam, akan tetapi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah didakwahi kemudian dia menolak dakwah tersebut dan tetap ingin di atas agama Islam, maka pantas untuk diperangi. Kenapa? Karena perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 193, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sampai tidak terjadi kesyirikan. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah Islam dibangun di atas kekejian, tumpahan darah, apalagi nanti ada hadis yang berbunyi inna wa ju'ila rizqi tahta zilalis suyuf, dan dijadikan rizkiku di bawah naungan pedang. Nah, ini lebih parah lagi hadisnya. Dijadikan rizkiku di bawah naungan pedang, artinya dengan berperang aku mendapatkan harta simpanan, harta rampasan perang. Ini juga hadis yang dikira oleh sebagian orang-orang orientalis bahwa Islam dibangun di atas kekejian, Islam dibangun di atas penumpahan darah. Maka jawabannya para ikhwah tadi yang sudah saya sebutkan. Apa tadi jawabannya? Diperintahkan untuk diperangi setelah didakwahi. Kemudian setelah didakwahi tidak mau menerima agama Islam, maka diperintahkan untuk diperangi. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 193. Wa qatilum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi kesyirikan. Karena kesyirikan adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakuna ad-dinu lillah, dan agama itu akhirnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa diperintahkan memerangi manusia setelah didakwahi. Lalu kenapa dengan pedang setelah didakwahi tidak mau? Karena kadang-kadang manusia ini harus dengan kekerasan sampai mau. Ya. Harus dengan kekerasan sampai mau. Nah, ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, para ikhwah, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul di kota Mekah, dan selama 13 tahun beliau berdakwah dengan argumentasi, dengan dalil, dengan hikmah, nasihat yang baik. Tidak ada peperangan. Menunjukkan bahwasanya asal muasal dakwah bukan dengan peperangan. Ini yang kedua. Yang ketiga,
masuknya Islam ke penduduk kota Mekah kaum Ansar tidak melalui peperangan, tidak melalui pertumpahan darah, tidak melalui kekejaman pedang, tidak. Yaitu melalui Bai'atul Aqabah yang pertama, Bai'atul Aqabah yang kedua, lalu setelah itu diutus Mus'ab bin Umair ke kota Madinah. Ya. Melalui Bai'ah Al-Aqabah. Di mana itu Aqabah? Dekat Mina. Nabi Muhammad SAW menawarkan Islam. Akhirnya orang masuk dalam agama Islam. Lalu mereka yang masuk Islam ini pulang ke kota Madinah. Kemudian setelah itu puluhan orang datang lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya masuk dalam agama Islam. Setelah itu tersebarlah Islam tanpa ada peperangan. Nah, ini bukti nyata bahwa Islam tidak dibangun di atas kekejian, di atas pertumpahan darah, di atas kekejaman pedang. Kemudian jawaban yang ketiga juga adalah, lalu Ustaz, kenapa ada perang-perang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka ketahui baik-baik, peperangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memulai. Seperti perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, semuanya bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memulai. Akan tetapi mereka duluan yang memulai. Sedangkan peperangan dengan kaum Yahudi, kemudian penaklukan kota Mekah, peperangan Mu'tah, peperangan Tabuk dan yang lainnya, ini adalah peperangan bagi siapa yang menyelisihi perjanjian damai, menyelisihi kesepakatan. Nah, itu jawabannya. Kenapa ada peperangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Selanjutnya, jawaban yang lain bahwa peperangan yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah antara dua kelompok yang berperang yang tidak seimbang, baik di dalam jumlah bilangan tentara atau di dalam persenjataan. Ini menunjukkan bahwa peperangan bukan tujuan utama. Ya, menunjukkan bahwa Islam tidak dibangun di atas kekerasan. Kemudian selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama Islam ketika disyariatkan berperang, maka tujuannya bukan untuk membunuh. Ya, tujuannya bukan untuk membunuh. Tetapi tujuannya adalah untuk agar kaum muslimi agar manusia bertauhid. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Rasul sebelum berperang maka ada wasiat, la taqtulu syaikhan wala imra'atan wala sabiyan wala 'abidan fi mihrabihi wala rahiban fi sawma'atihi wala syaban ma dama la yahmilu silah wala taqta'u syajaratan wala ta'firu wala tarmaddamu bi'ran wala tajahhazu ala jarin wala tumathilu biqatil. Jangan kalian membunuh orang yang sudah tua, jangan kalian membunuh perempuan, jangan kalian membunuh anak kecil, jangan kalian membunuh orang yang sedang beribadah di gereja, jangan kalian membunuh orang yang sedang beribadah di sinagog, jangan kalian membunuh pemuda yang tidak membawa senjata, jangan kalian menebang pohon, jangan kalian menutupi sumur-sumur, jangan kalian mencelakai orang sudah terluka, jangan kalian berbuat mutilasi kepada orang yang diperangi. Ini tidak boleh. Dari sini saja kita bisa ambil pelajaran bahwa peperangan bukan tujuannya untuk darah, tetapi peperangan tujuannya adalah untuk menegakkan tauhid. Nah, ini jawaban-jawaban ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bagi siapa yang ingin jawaban kenapa kita Islam itu diperangi, orang-orang yang tidak masuk Islam diperangi dalam agama Islam. Jawabannya sudah tadi. Kita lanjutkan hadisnya.
Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Inilah inti pendalilannya, bahwa sumber peperangan, persengketaan, perseteruan antara para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan para musuh-musuhnya adalah dalam perkara syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Bersyahadat, dua kalimat syahadat, mendirikan salat, membayar zakat. Lalu yang lainnya mana? Kan rukun Islam ada 5. Kata Rasulullah SAW, jika mereka mengerjakan hal itu, maka tertahan dariku darah mereka, tertahan dariku harta mereka. Artinya harta dan darah orang beriman itu suci, tidak boleh diteteskan. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan kebenaran agama Islam. Apa maksudnya kebenaran agama Islam? Maksudnya adalah boleh membunuh, boleh membunuh dengan kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Seperti misalkan at-tariqu lidinih, al-mufariqu lil jamaah, orang yang keluar murtad dari agama Islam, ini boleh dibunuh. Yang kedua, as-sayyibuz zani, orang yang sudah menikah, sudah merasakan hubungan badan, berzina, ini boleh dirajam sampai mati. Yang ketiga, an-nafsu bin nafs, yaitu nyawa dibayar nyawa. Yang membunuh, maka jika terbukti dia membunuh, ya maka ini berhak untuk dibunuh. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa hisabuhum 'ala Allah, dan perhitungan mereka kelak nanti sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa para ikhwah? Kita menghukumi manusia sesuai dengan zahirnya saja. Tidak bisa kita menghukumi manusia apa yang ada dalam kalbunya. Oh, ikam riya, oh ikam ujub, oh ikam enggak. Kita hanya menghukumi manusia secara zahirnya saja. Hisabuhum 'ala Allah. Perhitungan mereka di sisi Allah, Allah yang lebih tahu bagaimana hati mereka. Nah, inti pendalilan dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bertauhid uluhiyah. Wa thabata fi sahih aidan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Nah, dalam hadis sahih juga dikabarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mengatakan tiada Tuhan yang disembah dengan hak selain Allah, serta mengingkari atau kafir kepada sembahan selain Allah, niscaya harta dan darahnya haram atau terpelihara, dan perhitungan hisabnya kembali kepada Allah. Baik, di sini lihat, man qala la ilaha illallah wa ma aktsarul qail al-yaum. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, alangkah banyak yang mengucapkan la ilaha illallah hari ini. La ilaha illallah, macam-macam lagi mengucapkannya. Ada yang berkelubut tapih mengucapkannya, ada yang samping kuburan mengucapkannya la ilaha illallah. Ada yang berjoget-joget mengucapkannya, ada yang sambil jingkrak-jingkrak mengucapkannya, sampai kesurupan mengucapkannya la ilaha illallah. Macam banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tetapi jangan lupa wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan kufur dengan apa yang diibadahi selain Allah. Harus mengkufuri Tuhan selain Allah, harus meyakini kafirnya orang Nasrani, harus meyakini kafirnya orang Yahudi, harus meyakini kafirnya orang Majusi, orang Hindu, orang Buddha, harus meyakini. Kalau tidak manfaat la ilaha illallah. Ya. Kalau ragu-ragu seperti yang sering ulun sampaikan, bagaimana menurutmu kaum Nasrani? Pinanya bujur aja buhannya tuh, cuma jalannya aja jauh. Nah, ini kalau boleh. Harus kufur dengan sembahan selain Allah. Ya. Entah itu sembahan selain Allah, Yesus, patung, kemudian jimat, kemudian macam-macam.
wa kafara bima yu'badu min dunillah. La ilaha illallah akan bermanfaat dengan kufur kepada selain Allah. Ya, inilah tauhid uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah dan mengkufuri peribadatan kepada selain Allah. Ini tauhid uluhiyah. Jangan lupa itu. Ya, jangan pernah ragu dengan kafirnya orang kafir, musyriknya orang musyrik. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim saja, lihat, beliau tidak pernah ragu dengan kekufuran bapaknya. Kafarna bik wa biman ma'ak. Kami kufur dengan engkau. Wa bima tu'badu min dunillah, dan dengan apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Dan muncul kemurkaan, kemarahan antara kami dengan kalian. Perseteruan, permusuhan, harus bermusuhan. Abadan, selamanya, sampai kalian beribadah hanya kepada Allah. Harus kufur dengan sembahan selain Allah. Kalau tidak, la ilaha illallahnya enggak manfaat. Inilah tauhid uluhiyah. Sejuta kali la ilaha illallah tidak akan manfaat tanpa kufur dengan sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah dakhalal jannah. Kalau kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh. Maka darahnya, hartanya haram untuk diambil, untuk diteteskan. Ya, wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya kepada Allah Subhanahu. Apa maksudnya hisabuhu 'ala Allah? Maksudnya adalah sudah kita menghukuminya secara zahir. Dia mengucapkannya la ilaha illallah itu pura-pura, itu urusan dia. Ya. Dia pura-pura salat, pura-pura puasa, itu urusan dia. Hisabuhu 'ala Allah, perhitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwah. Jadi ingat, itu poin paling penting. Tidak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah, harus mengerjakan konsekuensi la ilaha illallah. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Satu, beribadah hanya kepada Allah semata. Yang kedua, mengkufuri ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Mengkufuri ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat yang saya bacakan tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sesungguhnya telah ada suri tauladan bagi kalian yang baik pada Nabi Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan juga orang-orang yang bersama beliau. Idz qalu, ketika mereka berkata kepada kaumnya, yaitu kepada kaum Nabi Ibrahim, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi. Ini namanya kafarna bikum. Ya, ini namanya berlepas diri. Ini kufur bima yu'badu min dunillah. Kufur, melepaskan diri dengan apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha inna bura'aikum mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadahi selain Allah, dan kami mengingkari kekufuran kalian. Nah, ini dia, harus kufur terhadap sembahan selain Allah. Dan telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya, sampai kalian beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, ini para ikhwah, harus tauhid uluhiyah, harus ada dua,
beribadah hanya kepada Allah, dan yang kedua mengkufuri Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun Tuhan itu, mau Tuhan itu adalah malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia, atau Tuhan itu adalah manusia yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Tuhan itu jin, atau Tuhan itu hewan, atau Tuhan itu bebatuan, siapapun harus dikufuri dengan sekufur-kufurnya, karena dia adalah sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Taib, tepat 1 jam kita berbicara, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Setiap Rasul ada penentangnya. Apakah para ustadz di zaman ini selalu mendapatkan pertentangan dari orang-orang di sekitarnya? Apakah ada pertentangan ketika mendakwahkan kebenaran? Maka jawabannya adalah yang mendapatkan pertentangan, yang mendakwahkan seperti dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, yang mendapatkan pertentangan, yang menjadi pewaris Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama, walakin warathul ilm, faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir." Sebelumnya Rasul SAW bersabda, "Innal ulama warathatul anbiya." Para ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan emas dan perak, akan tetapi mewariskan ilmu. Siapa yang mengambilnya maka dia telah mengambil warisan yang besar. Maka siapa yang mendakwahkan seperti yang didakwahkan oleh para nabi, pasti dapat pertentangan. Pasti dapat pertentangan. Makanya dikhawatirkan nih, pendakwah-pendakwah yang adem ayem, pendakwah-pendakwah yang mungkin mengikuti selera jamaahnya yang menyimpang. Nah, ini jangan sampai seseorang seperti itu. Tetapi berdakwalah, mendakwahkan Al-Quran, hadis Rasul, dan niscaya dia akan ada yang menentangnya. Ya, niscaya akan ada yang menentangnya. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah kebenaran kecuali penyimpangan. Pasti ada yang menyelisihinya. Apakah kami bisa mendengar cerita sahih tentang Nabi Hud alaihi salam? Saya belum baca. Wallahu a'lam. Saya kurang baca sejarah para nabi alaihi wasallam. Mohon doa dan nasihatnya kepada saya agar diberikan kesabaran dalam menjalani ujian hidup yang dimana qadarullah saya digugat cerai istri yang sepertinya tidak bisa dipertahankan lagi. Mohon dijelaskan secara singkat tentang hukum-hukum fikih perceraian, Ustaz. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa semoga keluarga kita dan seluruh keluarga kaum muslimin, dan terutama yang sedang di dalam perceraian atau permasalahan, diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan solusi yang penuh dengan berkah. Di zaman sekarang, para ikhwah, sering-seringlah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Wahai Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, berubahnya afiat yang engkau berikan. Afiat di sini adalah ketenangan, ketentraman, kenyamanan, bukan hanya sekedar sehat wal afiat, bukan. Kemudian datangnya tiba-tiba musibahmu dan seluruh kemurkaanmu. Berdoa dari 4 perkara ini, sering-sering berdoa, karena kita tidak tahu kapan ujian datang. Kita tidak tahu kapan suami kita diuji oleh seorang perempuan. Ya. Kita tidak tahu kapan istri kita diuji oleh seorang lelaki selain suaminya.
Kita tidak tahu kapan musibah itu datang. Sering-sering minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman sekarang banyak yang ditonton, banyak yang diserap oleh manusia, ya. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun hukum perceraian, maka seorang suami jika ingin mencerai istrinya, maka itu adalah hak dia, hak suami untuk mencerai istrinya. Berdasarkan ayat Al-Quran, ya ayuhan nabi idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi Muhammad SAW, jika kalian mentalak para istri kalian, maka talaklah mereka pada waktu masa iddah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa talak di tangan lelaki para suami, bukan di tangan istri. Bagaimanapun talak di tangan lelaki, bukan di tangan istri. Kemudian yang kedua, talak yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah talak yang dikatakan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan sang istri telah suci dari haidnya dan belum digauli oleh suaminya. Saya beri contoh, istri haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian tanggal 8 suami mentalaknya. Dan setelah haid, suci setelah haid tersebut tidak pernah digauli oleh sang istri. Ini talak yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah talak bid'ah, yaitu mentalak istri saat dalam keadaan haid. Maka talak istri dalam keadaan haid ini tidak diterima. Ya, tidak diterima dan tidak sah, tidak jatuh talaknya. Baik. Kemudian setelah sang suami mentalak istri dalam keadaan setelah haid dan belum digauli, maka berarti 1 kali jatuh talak. Asalkan talaknya jelas. Seperti dia mengucapkan, saya cerai kamu, aku talak ikam. Jelas suaranya, kalau videonya jelas gambarnya, kalau WhatsApp-nya jelas dari suaminya, ya. Kalau suaranya jelas itu suara suaminya. Adapun dengan bahasa kiasan, ayo jak, ku antarakan ikam ke rumah abah ikam, urusan kita selesai. Nah, yang seperti ini adalah talak dalam bahasa kiasan. Talak dalam bahasa kiasan harus jelas dan diminta perjelas oleh suami. Apa maksudnya? Apakah memang ingin mentalak atau tidak? Kemudian setelah itu jatuh 1 talak. Dan setelah keluar aku cerai kamu, maka jatuh 1 talak, disebut dengan talak rujuk. Talak seperti ini disebut dengan talak rujuk. Artinya selama masa iddah, jika suami boleh mentalak, jika suami mau merujuk istrinya, maka boleh dirujuk asalkan sang istri setuju dengan rujukan suaminya. Masa iddahnya berapa? 3 quru. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru. Dan para wanita yang ditalak, mereka menunggu masa iddah mereka sebanyak 3 quru. Quru itu 3 kali haid. 3 kali haid bisa 3 bulan, bisa 2,5 bulan, pokoknya 3 kali haid. Ya. Kalau selama 3 kali haid ini dia dirujuk oleh suaminya dan istrinya itu mau, maka berarti rujuk, tapi tersisa 2 tiket cerai.
karena satu tiketnya sudah dipakai. Pahamnya ini ya? Baik. Kalau seandainya selama 3 kali haid tadi kemudian dia tidak merujuk, lalu merujuknya setelah 3 kali haid, ini dalam keadaan disebut dengan talak bain sughra, talak bain kecil. Suami yang dalam masa haid tidak merujuknya, tetapi merujuknya setelah masa haid, masa iddah maksud saya, maka berarti dia wajib menikah dengan sempurna lagi kalau ingin merujuk setelah dalam keadaan talak bain apa tadi? Sughra, kecil. Wajib nikah lagi. Ada 2 mempelai, ada ijab qabul, ada mahar, ada saksi, ada apa lagi? Ada wali perempuan dan seterusnya. Harus sempurna pernikahannya, rukun dan kewajibannya. Kalau sudah dirujuk dalam keadaan talak bain sughra, maka sah pernikahannya. Tetapi tersisa tadi, baik sisa 2 atau sisa 1. Ya, sisa 2 atau sisa 1, tergantung berapa kali dia mentalak. Baik. Kalau ternyata sang suami mentalak lagi untuk yang ketiga kalinya, maka ini disebut dengan talak bain kubra. Talak bain yang besar, yang tidak bisa dirujuk sang istri kecuali setelah sang istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian merasakan kelezatan dengan laki-laki tersebut, lalu mereka berpisah, lalu bisa dinikahi kembali. Nah itu. Sedangkan apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan ini, sang istri menggugat cerai, itu namanya di dalam fikih Islam adalah al-khul'u. Khulu', kha lam ain, khulu', yaitu seorang istri menggugat cerai suaminya. Sama kasusnya atau prinsipnya. Kata cerai ada pada tangan suami. Sang istri menggugat bagaimanapun, jika suami tidak menceraikannya, tidak jatuh cerai. Lalu Ustadz, kalau sang istri terzalimi, dia KDRT, dia tidak kasih nafkah lahir batin, dan ini banyak terjadi, banyak sekali curhatan masuk ke WhatsApp, DM, Instagram, Facebook dan seterusnya, banyak sekali curhatan. Dan yang paling banyak seperti ini, yaitu seorang istri sudah ingin minta cerai karena suaminya tidak menafkahinya, suaminya tidak sholat, suaminya berbuat kesyirikan, suaminya melakukan perbuatan bid'ah, suaminya kada nyaman dilihat lagi. Ya, ada begitu dah. Ulun kada nyaman lagi melihatnya. Ya, ada itu minta cerai seperti itu. Dan itu yang terjadi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada perempuan yang menggugat cerai suaminya karena suaminya tidak suka dia lihat. Ya, dia tidak suka melihat suaminya. Nah, maka para ikhwah, agama Islam tidak membiarkan kezaliman terjadi pada istri. Ustaz, dia berbuat kasar, dia suka menendang, dia suka menempeleng, apakah saya boleh keluar rumah? Maka jawabannya, hanya orang gila yang tidak keluar rumah. Ya, itu bahasa orang-orang fikih itu. Hanya orang yang dungu, bodoh kuadrat, pangkat 9, wanita yang membiarkan dirinya dizalimi lalu dia tidak keluar rumah. Ustaz, bukankah keluar rumah diharamkan? Iya, diharamkan kalau suaminya suami yang saleh, suami yang tidak zalim. Adapun suami yang tidak saleh, yang zalim, maka berhak dia untuk minta perlindungan. Berhak dia untuk minta perlindungan. Nah, ini kadang-kadang perempuan ya tertawan dengan apa? Dengan anak. Akhirnya ada timbul pertanyaan, Ustaz, saya tidak dinafkahi selama 15 tahun. Sampai itu ke saya. Tidak dinafkahi sampai 15 tahun. Saya langsung memakai
ilmu kejiwaan untuk menenangkan sang ibu tersebut. Saya katakan, ibu bohong kali ini, nggak mungkin ibu seperti ini, bohong kali. Karena bagaimana orang bisa 15 tahun mau dizalimi? Ini akalnya di mana? Tidak dinafkahi 15 tahun. Akalnya di mana? Ya, semestinya dia melepaskan diri dari kezaliman. Makanya saya tuduh ibunya yang bohong, istrinya yang bohong. Kenapa? Karena semestinya dia lepas dari kezaliman. Suami tidak menafkahi, jangankan 15 tahun. 1 bulan saja perlu dipertanyakan. Berhak untuk mendatangkan keluarga dari istri, keluarga dari perempuan. Fariqun min ahli wa fariqun min ahliha. Disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Datangkan keluarga dari istri, keluarga dari perempuan, dari suami, untuk membicarakan, nih suami saya yang merupakan keluarga anda sekalian tidak menafkahi saya. Tidak boleh. Kadang tidak mau cerita kepada orang tua, tidak mau cerita kepada kakak, adik, kakak, perempuan, agar dia terlepas dari kezaliman ini. Tidak boleh membiarkan dirinya terzalimi. Maka pada saat itu dia berhak menggugat cerai kepada suaminya. Kalau suaminya tidak mau menceraikannya, maka adukan ke pengadilan agar dia terbebas dari kezaliman dan dia berhak untuk bahagia. Setiap perempuan berhak untuk bahagia dan Islam sangat memuliakan perempuan. Ya. Dan ini kejadian yang beberapa lagi juga, ini sedikit menyimpang. Bukan pertanyaan yang sama, tetapi hampir tentang kezaliman juga. Yaitu tentang poligami tapi tidak di atas catatan sipil. Maka saya nasihatkan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin menikah dan dinikahi secara poligami, maka hati-hati, di sana banyak laki-laki yang cuma ingin mencicipi saja. Mungkin sudah bosan dengan istrinya, dia ingin nyoba yang lain. Sebulan, 2 bulan aman, 3 bulan aman. Bulan yang keempat ketahuan sama istri pertamanya. Langsung istri pertamanya keluar ultimatum. Pilih saya atau pilih dia. Pilih janda atau pilih menjandakan istri. Pilih janda atau menjandakan istri. Maka sang suami otomatis dia akan bersamanya, bersama istri pertamanya. Ada anak, ada ini. Kemudian ini perempuan yang sudah dinikahi, yang sudah digauli, ya, tetapi tidak ada catatan sipil, sudah hilang kontak dengan si laki-laki. Ganti nomor telepon. Tidak diketahui di mana. Kan terzalimi ini. Dan banyak itu seperti itu. Banyak laki-laki seperti itu. Nanti dia sudah coba nih kan? Nih lihat nih si Bu Aya nih, Bu Aya. Ya. Lihat, dia nikah nih. Kemudian ketahuan oleh istri pertamanya. Kemudian dia tinggalkan ini. Enggak dicerai, ditinggalkan gitu aja. Atau dicerai, kalau masih bagus dicerai. Yang susah itu ditinggalkan. Sudah nikahnya tidak pakai catatan sipil, kemudian ditinggalkan. Lalu dia nyoba lagi ke sana dengan asumsi apa? Kalau biniku yang pertama tahu, aku mundur pulang. Nyoba lagi yang ketiga, kalau biniku pertama tahu, aku mundur pulang. Begitu tuh, ada manusia-manusia hidung belang seperti itu. Dia melakukan poligami untuk menzalimi para perempuan. Nah itu banyak terjadi. Dan yang saya ceritakan ini semua adalah kejadian-kejadian nyata. Hati-hati para ikhwan dirahmati Allah. Nah, maka kembali ke permasalahan tadi, jika sang istri menggugat cerai Anda, maka lakukan islah wasulhul khair. Perdamaian itu lebih baik. Mungkin tanya baik-baik istrinya, apa yang kurang dariku, kurang duitkah? Kurang bungaskah? Kurang apakah? Tanya apa? Lakukan perbaikan. Kalau jar sang istri kada, pokoknya aku hendak bercerai lawan pian. Nah, kalau sudah seperti itu sudah. Orang kada mau hendak diapain? Ya sudah, diurus aku cerai. Nah, kalau khulu' berarti sang istri wajib untuk
mengembalikan maharnya seluruhnya kalau mampu, sebagian kalau tidak mampu. Nah, begitu. Dan saya berpesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hati-hati dengan kata cerai, karena urusannya adalah kemaluan. Rasulullah SAW bersabda, ahaqqu ma tufuna bihi syurut al-furuj. Yang paling berhak untuk kalian tunaikan kesepakatannya adalah dalam perihal kemaluan. Hati-hati. Jangan bermudah-mudah, sang suami jangan mudah-mudah untuk menceraikan istrinya atau mengata-ngatakan perkataan cerai. Awas sih kamu, benganga aku cerai kamu. Benganga dicerai ya. Ya, jangan bermudah-mudah mencerai. Kemudian sang istri jangan bermudah-mudah untuk meminta cerai. Ayo, wani cerai kan? Wani. Waluh juga. Ya. Ya, setelah dicerai bingung, dua-duanya nangis apa, dan itu kejadian berkali-kali. Nah, kalau sudah berkali-kali, kapan cerai talak satunya, kapan talak duanya, kapan talak bain sughronya, kapan talak bain kubronya, akhirnya kemaluan istri. Kalau tidak dia berzina berarti. Tidak boleh bermudah-mudah dalam hal tersebut. Ya, hati-hati, hati-hati, jangan bermudah-mudah. Nah, jika 3 kali talak terucap, nah ini talak pulang, ya. Jika 3 kali talak terucap, 1 kali perempuan minta talak diiyakan oleh suami, talak kedua dan ketiga diucapkan oleh suami, apakah artinya sudah jatuh talak 3? Ketika talak 1 dan 2 mereka rujuk lagi. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini perlu, saya agak lupa. Kalau talak khulu apakah boleh rujuk atau tidak? Ya, talak khulu apakah boleh rujuk atau tidak? Ini perlu dibahas lagi. Saya tidak berani jawab, lupa nih. Ya. Kalau sang istri yang menggugat cerai apakah boleh rujuk atau tidak? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang jelas harus diulangi permasalahannya. Nah, ini yang bisa disampaikan. Ada lagi yang ingin bertanya? Tentang talak ada apa-apa dah? Dari tauhid ke talak. Dan kebiasaan para masyayikh kita yang kita duduk bersama mereka, bahwa kalau ditanya tentang talak, rujuk, atau nikah, atau urusan waris, maka pasti mereka mengatakan raji'u al-mahkamah. Silahkan adukan ke pengadilan. Kenapa? Karena tadi urusannya kemaluan, bukan urusan sembarangan. Yang kedua, urusannya kalau harta, mengambil harta orang lain. Ya, mengambil harta orang lain. Maka ini tidak mudah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini saya baca fatwa di sini. Ar-rajihu min kalami ahli al-ilm anna al-khal'a taqa'u bihi talqah ba'inah wa huwa qaul jumhur. Pendapat yang lebih kuat dari pendapat para ulama bahwa khulu' itu terjadi dengan talak ba'in. Berarti enggak boleh kembali. Dan ini pendapat jumhur ulama. Ya, talak ba'in. Kalau sudah perempuan istri minta khulu', berarti memang dia tidak mau lagi dengan istri, dengan suami tersebut, karena siapa? Istrinya yang minta khulu'. Makanya dipendapati oleh jumhur yaitu talak ba'in. Artinya benar-benar pisah, tidak boleh lagi dirujuk. Nah, ini kan sudah rujuk. Rujuk kemudian ditalak lagi yang kedua, talak yang ketiga. Kayak apa nasibnya nih kemaluan perempuannya nih? Ya, tercampur-campur sudah. Maka saya
nasihatkan yang bertanya ini agar kembali ke pengadilan. Adukan masalahnya ke pengadilan. Kenapa harus pengadilan, Pak? Karena di pengadilan itu nanti datangkan semua saksi, tidak mudah mereka untuk menghukumi. Datangkan istri, datangkan suami, datangkan saksi-saksi yang menguatkan. Baru mereka memutuskan. Dan kenapa ke pengadilan? Karena keputusan pengadilan mengikat. Saya beri contoh sekarang ya. Ada suami, ada istri. Sang suami mengatakan kepada istrinya, saya talak kamu. Oke. Talaknya setelah haid, suci dari haid, belum digauli. Sah berarti. Jatuh talaknya. Kemudian sang suami mengurus di pengadilan. Ini belum selesai ini urusan. Ya. Karena urusan banyak di sana, belum selesai keluar surat pernikahannya, perceraiannya. Bolehkah ini perempuan dia menikah dengan laki-laki lain? Sebenarnya secara Islam boleh saja, apalagi kalau sudah selesai masa iddahnya, karena disebut dengan talak bain sughra tadi. Sudah bisa dia menikah dengan yang lain. Dan ini yang sering terjadi penggerebekan nih. Istriku selingkuh katanya. Padahal dia sudah cerai. Cuma belum jatuh putusan pengadilan. Tetapi secara lisan dia sudah apa? Dia sudah cerai. Nah, yang bebinian ini gatal jua main lawan lakian. Masa iddah belum selesai atau masa iddah sudah selesai tapi dia tidak menikah, tapi dia berpacaran, akhirnya seakan-akan dia digerebek oleh suaminya, padahal sudah jatuh talak. Paham ini? Nah, itu permasalahan yang kadang-kadang harus dipahami oleh sebagian kaum muslimin, terutama yang mau menikah, yang sudah menikah apalagi ya, jangan mudah-mudah untuk mengucapkan kata cerai. Wallahu a'lam. Ini yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pekan depan insyaallah kita akan membicarakan tentang ibadah. Semakin menarik insyaallah pembicaraannya. Jangan lupa ajak kawan-kawan yang lain untuk bisa berhadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.